Halo guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Ya, manajer timnas Indonesia Bapak Sumarji sudah memberikan konfirmasi bahwa tim dari Patrick Kluivert, tim kepelatihan dari Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Danny Lanzat, juga Gerard van den Berg ya, ini sudah mengantongi total 27 nama yang nanti akan dibawa ke Australia ya, yang akan dibawa ke pertandingan menghadapi Australia dan juga Bahrain di bulan Maret nanti, tanggal 20 dan tanggal 25. Dan kita tahu biasanya pengumuman dari pemanggilan timnas ini biasanya dilakukan 2 minggu sebelum pertandingan. Jadi kurang lebih 2 minggu lagi pemanggilan ini akan dilakukan gitu ya. Dimana kalau kita bisa menerka-nerka dari 27 nama yang sudah disiapkan oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia dan juga Bahrain gitu ya, kita akan coba menerawang gitu ya siapa saja. Oke, kita akan bicara dulu dari pemain yang pasti akan dipanggil ya. Pasti itu dalam artian dia pemain starter mungkin ya, pemain starter gitu ya. Yaitu di penjaga gawang udah pasti Martin Paes 1, Jay Itzes 2, Mads Hilhers 3 ya, Kevin Dix 4, Sandy Walsh 5 ya, Calvin Verdong 6 ya. Kemudian Rizky Ridho 7, Rizky Ridho 7, kemudian 8 Tom Hai, 9 Ivar Jenner ya. Ini juga pemain-pemain yang lagi bagus di klubnya. 10 Eliano Reinders ya. 11 Ragnar Oratmangun dan 12 Ole Romani. Ya, jadi 12 itu gue yakin akan dipanggil. Ya. Nah, 15 laginya ini siapa? Gitu ya. 15 laginya ini bisa siapa saja, bisa 50-50 gitu. Tapi menurut gua ada nama-nama yang paling potensialnya akan dipanggil selain 12 nama itu. Yaitu yang pertama adalah Elkan Bagot. Kembalinya Elkan Bagot ke skuad ini ya. Kedua, Justin Hubner. Ya. Justin Hubner kenapa gue nggak masukkan ke pemanggilan prioritas? Karena Justin Hubner sekarang masih berlaga di usia umur ya. Jadi kan Patrick Kluivert sendiri sudah memberikan statement bahwa pemain yang akan dipanggil adalah pemain-pemain lagi form di klubnya. Dan memang Justin Hubner memang lagi form ya, tapi di usia umur gitu ya. Jadi we'll see misalnya Justin Hubner. Jadi Justin Hubner gue masukkan ke opsional gitu ya. Justin Hubner, Elkan Bagot gitu ya, itu 5. Jordi Amat ya. Jordi Amat kenapa gue sekarang masukkan ke opsional, bukan lagi pemainnya pasti dipanggil, karena usianya Jordi Amat ini kan sudah cukup senior ya, udah sangat senior gitu. Untuk apakah Jordi Amat ini masih layak untuk bermain di level setinggi ini, we'll see gitu ya, kita nggak tahu. Karena kan ya back yang akan dipanggil nggak akan banyak-banyak kan, pasti paling cuma 5 gitu ya. Kalian kalau 5 masih harus Jay Itzes sudah pasti mengisi 2 slot gitu ya. Nah, 3 posisi laginya ini akan diperebutkan oleh Rizky Ridho, Justin Hubner, Elkan Bagot, dan juga Jordi Amat. Nanti ada lagi Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo juga lagi bagus di klubnya gitu ya. Jadi gitu. Kemudian di sektor kiri ini ada 2 nama, Shane Patinama dan Pratama Arhan. Kenapa gue masukkan opsional? Karena mungkin aja salah satu dari mereka tidak dipanggil. Karena Shane Patinama lagi jelek di klubnya, Arhan lagi bagus di klubnya. Kan Patrick Kluivert sudah bilang dia akan memakai pemain yang lagi perform di klubnya, dan Arhan lagi perform di klubnya. Jadi kalau yang gue bisa terka dari otaknya Patrick Kluivert adalah Arhan kayaknya akan lebih diprioritaskan dibanding Shane Patinama. Gitu ya. Kemudian ada Asnawi Mangkualam. Asnawi ini kan pemainnya Sintayong ya, tapi kan di era Kluivert akan berbeda lagi dimensinya. Ya. Asnawi Mangkualam gitu ya. Makanya gue masukkan Asnawi ke opsional. Karena di posisi dia sudah ada Kevin Dix dan Sandy Walsh, dan itu sudah lebih dari cukup. Ya.
kecuali Kevin Dix akan ditaruh ke tengah. Masalahnya di back tengah ini sudah numpuk pemainnya. Jadi kayaknya Asnawi ini akan kesulitan ya, akan sulit untuk dipanggil gitu ya. Kemudian di tengah ini ada 3 nama opsional, yaitu Nathan Joaon, Ricky Kambuaya, dan Mark Klok. Itu adalah 3 nama potensial yang mungkin akan dipanggil ya. Kenapa gue menaruh Nathan Joaon di posisi opsional? Karena Nathan Joaon sedang sangat jelek di klubnya. Karirnya di klub sedang sangat buruk, di mana dia hampir tidak pernah bermain sama sekali. Dan itu kan pasti akan mempengaruhi kualitasnya kan, penurunan kualitas, match sharpness-nya akan terganggu, level fitness-nya akan terganggu gitu ya. Jadi bakal terganggu gitu. Dan masa iya pemain seperti ini akan dijadikan prioritas? Kan tidak juga gitu ya. Dimana kalau kita melihat 2 nama lain, Mark Klok dan Ricky Kambuaya, Mark Klok ini lagi bagus di Persib, lagi stabil gitu. Dia juga bermain setiap minggunya. Dan Ricky Kambuaya juga lagi bagus di Dewa gitu ya. Dimana Dewanya juga lagi perform, dan Ricky Kambuaya kan salah satu part ya di Dewa gitu. Jadi Ricky Kambuaya dan Mark Klok. Jadi bisa dibilang Ricky Kambuaya dan Mark Klok ini menjadi prioritas untuk gua. Ya, menurut pendapat gua dibanding Nathan Joaon. Gitu. Untuk sebagai pelapis ya, sebagai pelapisnya Haye dan Jenner. Ya, Haye dan Jenner gitu ya. Kemudian di depan kan udah ada Ole Romani dan Ragnar. Ya. Dan Eliano lah, dan Eliano. Opsionalnya adalah Marcelino, pasti ya. Marcelino Ferdinand. Yang kedua adalah Egy Maulana Fikri. Ya. Egy Maulana Fikri. Yang ketiga mungkin yang terbawah ini adalah Witan Sulaiman ya. Witan Sulaiman. Yang keempat adalah Rafael Strijk. Gue masukkan Rafael Strijk ke opsional. Kenapa? Karena dia karirnya juga lagi menurun di klubnya di Australia. Dia di AFF juga jelek ya. Kemudian di Liga Australia juga dia tidak menunjukkan perkembangan gitu ya. Jadi posisi Rafael Strijk kayaknya bakal tergantikan dengan kehadiran Ole Romani. Sehingga gue masukkan Strijk ke dalam opsional. Artinya bisa dipanggil, bisa tidak gitu ya. Bisa dipanggil, bisa tidak gitu. Jadi we'll see apakah Rafael Strijk akan mendapatkan tempat ya di lini depan gitu ya. Witan, Egy. Kemudian ada satu nama lagi yang menurut gue akan bisa masuk ke opsional, yaitu Sadil Ramdhani ya. Sadil ini mempunyai, menurut gue ya, Sadil ini adalah winger terbaik Indonesia saat ini justru. Winger terbaik ya. Kalau Ragnar itu kan nomor 10 terbaik. Kalau Sadil ini winger terbaik gitu ya. Dimana Sadil ini memiliki visi, memiliki kecepatan. Dia juga tipikal pemain yang pintar gitu ya, Sadil ini. Hanya aja kan bermasalah dengan pelatih sebelumnya. Sehingga dia tidak digunakan lagi. Padahal Sadil ini secara visi main luar biasa loh, Sadil itu. Jadi bisa menjadi opsi untuk cadangan Sadil ini. Jadi di posisi kanan itu yang bersaing itu menurut gua akan ada 2 nama, yaitu Egy Maulana Fikri dan Sadil Ramdhani di sayap kanan. Karena sayap kirinya kayaknya sudah pasti akan ditepati oleh Ragnar Oratmangun atau enggak Marcelino di kiri ya. Ragnar atau Marcelino atau Rafael Strijk juga bisa di situ. Kalau Ole Romani main di tengah gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan gini, Ole Romani juga kan bisa ditaruh di kanan ya. Gue yakin Ole Romani soalnya bakal starter ya. Jadi Rafael Strijk bisa ditaruh di tengah, tapi Romani bisa ditaruh di kanan. Tapi gue pribadi meragukan Strijk akan tampil di eranya Kluivert. Gue jujur meragukan gitu. Jadi kayak gitu. Strijk ini bekerja keras, tapi secara visi mainnya masih kurang banget gitu Strijk itu. Jadi we'll see ya, dengan budaya Eropa ya kan, dengan budaya Eropa sekarang yang ada di kepelatihan timnas Indonesia, apakah Strijk masih bisa bersaing gitu ya, karena kan udah berbeda nih gaya melatihnya. Dimana kan kalau Sintayong suka pemain yang bekerja keras, kalau Patrick Kluivert dan jajarannya ya ibaratnya budaya Belanda itu menyukai pemain yang pintar. Nah, Strijk ini menurut gue adalah pemain yang masih kurang pintar lah. Tapi dia pekerja keras gitu. Dia mau berlari, dia mau melakukan kombinasi, tapi kadang keputusannya di
final third ini kadang kurang gitu. Ketika dia harusnya ibaratnya ada di posisi yang tepat, dia tidak di posisi itu gitu. Jadi masih seperti itulah Rafael Struijk gitu. Kemudian kalau ada opsional lainnya itu adalah 3 nama. Ada 3 nama mungkin yang opsional lainnya. Yaitu yang pertama Jakob Sayuri, udah pasti ya. Jakob Sayuri itu lagi ya biasa-biasa aja di klubnya sebenarnya. Tapi dia karena dia langganan timnas mungkin bisa dipertimbangkan. Yang kedua adalah Malik Rizaldi ya. Malik Rizaldi juga sebenarnya lagi goyang di Persebaya. Makanya gue tidak memasukkan Malik Rizaldi gitu ya sebagai opsi utama. Dan yang ketiga yang menurut gue juga harus dipertimbangkan ya adalah Afrianda Dewangga yang lagi bagus di PSIS. Meskipun timnya lagi sosok aja, tapi Afrianda Dewangga ini adalah kapten tim gitu ya. Dan kelihatan, gue udah beberapa kali melihat pertandingan PSIS, dia ini sudah mulai bisa menunjukkan jiwa leadershipnya, kematangannya gitu. Dan Dewangga ini kan dulu terkenal dengan umpan-umpannya yang super akurat ya. Jadi itu juga adalah nilai plus yang harus dipertimbangkan. Dan gini, kepelatihan Belanda ini sangat menyukai sebenarnya pemain yang seperti Dewangga, yang pintar gitu ya, yang bisa bermain di beberapa posisi gitu ya, yang punya akurasi passing baik gitu ya. Hanya aja kan Dewangga itu agak sedikit emosional ya pemainnya gitu, agak sedikit emosional. Dan mudah-mudahan dengan beban kapten yang ada di PSIS sekarang, dia sekarang tidak lagi emosional gitu. Ibaratnya Dewangga ini sering terganggu dengan hal-hal di luar sepak bola gitu. Itu yang membuat performanya ini naik turun Dewangga itu. Jadi semoga hal-hal itu sekarang sudah bisa diatasi oleh Dewangga, karena Dewangga ini menurut gue layak loh. Menurut gue bisa dia ada di levelnya Rizky Ridho kalau dia bisa mengendalikan kehidupannya sebagai atlet. Dia bisa membedakan urusan sepak bola dengan urusan di luar sepak bola. Jadi gitu menurut gue. Jadi itu kurang lebih soal pemanggilan pemain ini ya guys ya. Jadi good luck untuk Kluivert ya, semoga dia bisa memanggil pemain-pemain terbaik yang memang dia sukai gitu ya. Gitu. Bye.